Surat Ar-Rahman, surat yang diturunkan di Mekah memiliki redaksi yang khas dan nada yang indah. Ia ibarat hamparan alam semesta yang menunjukkan satu persatuan nikmat dari Yang Maha Kuasa dengan keteraturan ciptaannya. Allah menyapa makhluknya, jin dan manusia, agar mereka selalu ingat dan sadar diri bahwa mereka adalah ciptaannya dan hanya mengabdi kepadanya. Surat ini selalu mengulang-ulang sebuah pertanyaan retoris kepada jin dan manusia. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang akan kamu dustakan? Mengapa demikian? Tidak tanggung-tanggung. Ayat ini diulang hingga 31 kali. Lalu, apa rahasia di balik pengulangan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Al-Quran, Surah Ar-Rahman, ayat 1 hingga 4. Surat Ar-Rahman dimulai dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, menunjukkan kekuasaan dan kesempurnaan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman, salah satu Asmaul Husna yang paling sering disebut, karena senantiasa bersanding dengan lafaz Allah tatkala seseorang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman biasa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Maha Pengasih. Ar-Rahman menunjukkan sifat rahman dan kasih sayang yang paripurna dan menyeluruh, meliputi seluruh makhluk tanpa pilih kasih. Di bumi milik Allah ini, tidak saja orang beriman yang dapat hidup, orang kafir dan ingkar kepada Allah juga diberi kesempatan hidup. Mereka juga dapat makan, minum, dan bernafas dari rezeki pemberian Allah Ta'ala. Bahkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah agar di tanah suci hanya orang yang beriman saja yang diberi rizki, Allah dengan sifat rahmannya menjelaskan bahwa kesenangan hidup dunia itu juga diberikan kepada orang kafir. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 156. Senada dengan Ar-Rahman adalah Ar-Rahim. Dua nama ini sering disebut bersamaan. Jika disebut Ar-Rahman, maka yang terlintas di dalam benak adalah kata Rahim, tempat tumbuh kembang bayi yang berada di perut ibu. Melalui media rahim, sang ibu mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, baik itu melalui asupan gizi yang seimbang atau dengan sentuhan dan komunikasi yang penuh kelembutan. Kasih sayang antar anak manusia rasanya tak ada yang melebihi kasih sayang ibu terhadap anaknya. Tetapi, tahukah kita, kasih sayang tersebut hanyalah sebagian kecil dari 1% percikan sifat Rahman dan Rahimnya Allah Ta'ala yang diturunkan ke bumi. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rahmat itu 100 bagian, disimpan di sisinya 99, dan diturunkannya ke bumi ini 1 bagian. Yang 1 bagian inilah yang diberi pada seluruh makhluk, yang tercermin antara lain pada seekor binatang yang mengangkat kakinya dari anaknya, terdorong oleh rahmat kasih sayang. Khawatir jangan sampai menyakitinya. Hadis riwayat Muslim. Setelah Allah memperkenalkan salah satu sifatnya yang maha pengasih lagi maha penyayang, selanjutnya Allah Ta'ala memberikan kepada manusia nikmat apa saja yang telah mereka terima.
Dan nikmat yang pertama disebut adalah nikmat Al-Quran. Al-Quran Al-Karim merupakan nikmat paling agung yang diturunkan kepada umat ini. Ia cahaya, penerang, petunjuk, dan penyembuh. Seorang muslim yang sejati tidak akan menyia-nyiakan nikmat terbesar yang pernah Allah turunkan kepada umat manusia ini. Maka rasa syukur terhadap nikmat Al-Quran tercermin dari interaksi terhadapnya, mulai dari membacanya secara rutin dan menjadikannya wirid harian. Kemudian, berusaha memahami dan menghayati kehendak Allah yang terdapat di dalamnya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran juga merupakan satu-satunya mukjizat Rasulullah SAW yang bisa kita rasakan. Orang-orang yang intim dengan Al-Quran akan mendapatkan gelar istimewa sebagai Ahlullah wa Khassatuh, atau keluarga Allah dan orang-orang istimewanya. Kedekatan dengan Allah sudah pasti menjadi jaminan kemuliaan dunia akhirat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Sahabat bertanya, siapakah mereka keluarga Allah itu, wahai Rasulullah? Rasul menjawab, keluarga Al-Quran adalah keluarga Allah dan orang yang istimewa di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Hakim. Bukan itu saja, nama kita akan disebut dan disanjung di hadapan Allah dan para malaikat. Adalah sebuah kebanggaan ketika nama kita disanjung-sanjung di hadapan presiden, para tokoh. Apalagi jika yang menyanjung kita adalah raja dari segala raja, seperti nasihat yang diberikan Rasulullah kepada Abu Dzar. Abu Dzar berkata, demi ayah dan ibuku berilah aku wasiat ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, aku berwasiat kepadamu agar bertakwa kepada Allah, karena ia merupakan pangkal seluruh urusan. Abu Dzar berkata lagi, tambahlah ya Rasulullah. Lalu jawab beliau, hendaklah kamu membaca Al-Quran dan banyak mengingat Allah, karena itu akan membuatmu disebut-sebut di langit. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Bahkan ketika kesibukan kita berinteraksi dengan Al-Quran membuat kita lupa meminta sesuatu kepada Allah, maka Allah akan memberikan semua yang kita butuhkan. Barang siapa disibukkan dengan mengkaji Al-Quran dan menyebut namaku, sehingga tidak sempat meminta kepadaku, maka aku berikan kepadanya sebaik-baik pemberian yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Dan keutamaan kalam Allah atas lainnya adalah seperti Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Quran juga disebut Asy-Syifa, yang berarti penawar atau penyembuh. Sesuai namanya, Al-Quran juga menjadi obat dari segala penyakit. Al-Quran menjadi obat galau, obat stres, obat depresi, dan penyakit psikis lainnya. Al-Quran juga bisa menjadi obat penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit liver, dan penyakit fisik lainnya. Allah Ta'ala berfirman, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Yunus ayat 57. Masihkah kita lalai terhadap Al-Quran? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Ibadah, itulah tujuan dari Allah menciptakan jin dan manusia. Ibadah, sebuah kata yang mewakili banyak makna dan nilai, memiliki ragam kegiatan dan aktivitas, dan mempunyai banyak bentuk dalam banyak bidang kehidupan. Sehingga Imam Ibnu Taimiyah mendefinisikannya sebagai suatu nama untuk segala hal yang dicintai dan diridhoi Allah Ta'ala, yang mencakup segala perbuatan baik lahir maupun batin. Ibadah bukan hanya sholat 5 waktu, puasa, membayar zakat, atau naik haji saja.
Tapi sopan dan santun terhadap orang tua, menjaga silaturahmi terhadap kerabat, teman dan sahabat, hormat terhadap guru, jujur dalam perkataan dan perbuatan, amanah dalam mengemban jabatan, bekerja mencari nafkah yang halal, bahkan berbuat baik kepada binatang, tumbuhan dan lingkungan, semua bernilai ibadah jika dalam kerangka kecintaan dan keridhaan Allah. Sholat 5 waktu, puasa, membayar zakat atau ibadah haji merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap mukmin dengan standar yang telah ditetapkan Allah melalui Nabi yang diutusnya. Ibadah seperti ini tidak dapat ditambah atau dikurangi. Ibadah ini telah disesuaikan dengan kemampuan dasar manusia. Jika tidak mampu sholat berdiri, boleh dilaksanakan dengan duduk. Jika tidak mampu juga boleh dalam keadaan berbaring. Jika masih tidak mampu, dapat dilaksanakan dengan isyarat. Dan jika tidak mampu juga, maka itulah saatnya untuk disolatkan. Demikian juga dengan puasa Ramadan. Jika tidak mampu, dapat diganti di hari lain. Jika masih tidak mampu, dapat diganti dengan membayar fidyah. Sedangkan kewajiban zakat dikenakan bagi kepemilikan harta dengan jumlah tertentu atau yang disebut nisab. Demikian juga haji yang diwajibkan bagi orang yang mampu. Sedangkan wilayah ibadah yang lain sangatlah luas. Surga terdiri dari banyak pintu. Masing-masing pintu menandakan keunggulan pada amal tertentu. Sebagaimana iman terdiri dari 70 bagian, termasuk di dalamnya menjaga kebersihan dan menyingkirkan gangguan dari jalan. Pemirsa Khazanah, dengan luasnya wilayah ibadah, setiap orang dapat memaksimalkan ibadah sesuai dengan potensi yang Allah anugerahkan kepadanya. Sama dengan manusia, jin adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya, bukan menakut-nakuti dan menyesatkan manusia. Jin yang memilih untuk menakut-nakuti dan menyesatkan manusia berarti telah mengikuti jalan yang ditempuh oleh iblis laknatullah. Perbedaan jin dan manusia yang paling prinsip adalah pada materi penciptaannya. Dengan materi penciptaan yang berbeda, maka akan mengakibatkan banyak perbedaan dalam kemampuan dan cara hidup. Jika materi dasar penciptaan manusia adalah tanah, maka materi dasar penciptaan jin adalah api. Sebagaimana yang Allah sebut dalam surat Ar-Rahman ayat 14 sampai 15. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar. Jadi, tugas jin di dunia ini bukanlah untuk menakut-nakuti manusia, bukan untuk bersekongkol dengan dukun, menyakiti dan menyesatkan manusia. Jin atau manusia yang berperilaku seperti itu telah jauh dari tujuan yang ditetapkan Sang Pencipta kepadanya. Dan makhluk seperti ini tidak akan mencapai kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Dalam surat ini, Allah Ta'ala juga menyebut kepada manusia beberapa nikmatnya yang terdiri dari buah-buahan, biji-bijian, bunga yang tentu saja sangat bermanfaat untuk manusia. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Al-Quran, Surah Ar-Rahman, ayat 10 hingga 13. Dalam ayat berikutnya, Allah Ta'ala mengingatkan manusia tentang nikmatnya yang berkaitan dengan matahari, bulan, bintang, bumi, buah-buahan, dan tanaman. Matahari dan bulan selalu beredar sesuai porosnya dan dengan perhitungan yang sangat akurat. Temperatur dan jarak matahari pun telah diatur sehingga energinya cukup untuk kebutuhan bumi. Sedikit lebih jauh,
bumi akan membeku. Sedikit lebih dekat, tak akan ada makhluk hidup yang mampu bertahan karena kepanasan. Begitu juga dengan bulan, jaraknya telah sesuai dengan ukurannya, sehingga pasang surut air laut, pergerakan pulau-pulau juga tepat sesuai kebutuhan hidup makhluknya di bumi. Sekali lagi, semuanya Allah tempatkan dalam keseimbangan yang mencengangkan. Kita tidak bisa membayangkan akibatnya jika matahari ini selangkah lebih dekat kepada bumi, atau selangkah lebih jauh dari bumi, atau kemudian bulan didekatkan atau dijauhkan. Bagaimana pasang surut air laut akan berantakan. Kemudian, jika bintang-bintang didekatkan, entah apa yang akan terjadi pada bumi. Dalam ayat lain, Allah menjelaskan bahwa semua benda-benda langit, bahkan bumi, seluruh isinya tunduk dan bertasbih memuji Allah Ta'ala. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 44. Semuanya tunduk dan bertasbih memuji Allah Ta'ala dengan cara yang tidak kita ketahui, dengan bahasa yang tidak kita pahami. Alangkah naifnya jika jin dan manusia, dua makhluk yang Allah beri akal dan pikiran, ingkar dan tidak mau bersyukur. Semua Allah ciptakan dengan keseimbangan yang luar biasa dan perhitungan yang sangat detail. Inilah salah satu contoh dari keadilan yang Allah miliki, yang kemudian juga Allah perintahkan kepada jin dan manusia agar menjalankannya demi menjaga keseimbangan di dunia. Allah juga mengingatkan jin dan manusia tentang nikmat tanaman dan buah-buahan. Mereka tumbuh di tanah yang sama, disiram dengan air yang sama, tapi kemudian menghasilkan buah dan tanaman yang berbeda. Inilah rahmat Allah yang telah menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari, sehingga tak jarang kita menganggapnya sebagai hal yang biasa. Menikmati buah-buahan aneka rasa dan memandangi indahnya bunga-bunga merupakan hal yang amat berharga. Allah Ta'ala juga mengingatkan hambanya tentang laut, air yang luar biasa yang menjaga keseimbangan bumi. Manusialah yang kemudian merusaknya, menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor. Sesungguhnya kadar hujan yang turun tak pernah melebihi kebutuhan manusia. Allah Ta'ala kemudian menjelaskan nikmatnya yang lain di lautan, tentang mutiara dan marjan yang indah dan sangat menakjubkan. Kita akan semakin takjub kalau kita pelajari bagaimana mutiara dan marjan terbentuk dalam lautan. Dilanjutkan lagi dengan ayat pertanyaan yang sama tentang kenikmatan. Allah ingin kita menyadari bahwa bahtera yang berlayar di lautan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karenanya pula kita melihatnya berlayar untuk memudahkan urusan transportasi manusia. Maka begitu besarnya kekuasaan dan nikmat Allah sehingga tak mungkin sanggup kita menghitungnya. Sehingga Allah perjelas lagi dengan pertanyaan yang menggoncang hati kita. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Setelah Allah paparkan nikmatnya yang tampak jelas oleh jin dan manusia, Allah ingatkan lagi bahwa semua itu fana dan akan binasa. Dan semua apa yang telah dikerjakan akan dipertanggungjawabkan dan kemudian diberi balasan. Semua fana, semua binasa. Gunung-gunung akan meletus dan tercabut dari akarnya hingga bagai kapas yang ditiup angin. Air laut pun akan mendidih seperti di atas wajan raksasa. Gelombang panas dan tsunami terjadi di seluruh pesisir hingga pedalaman. Matahari padam, bintang-bintang bergeser dari orbitnya dan saling bertabrakan. Bahkan langit yang sehari-hari tampak diam tak bergerak pun mendadak pecah. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak,
Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 37. Jika itu telah terjadi, maka tibalah waktunya bagi manusia untuk menyaksikan balasan atas perbuatannya. Tentu apa yang akan terjadi pada hari itu lebih dahsyat dari bayangan dan pikiran manusia manapun. Proses berikutnya dihadirkan proses pertanggungjawaban. Situasi ini menggambarkan betapa tak ada satu patah kata pun yang terucap. Semuanya telah jelas terlihat. Wajah yang menghitam atau wajah yang putih berseri, tanpa ditanya semua akan tergambar jelas, sehingga tidak ada lagi alasan dan kebohongan yang bisa dilakukan. Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 41. Dapatkah kita bayangkan sakit yang teramat dan hinaan yang mendalam ketika kaki disatukan dengan wajah, kemudian dilempar ke dalam neraka yang menyala? Mereka orang berdosa, kemudian berkeliling di antara air yang panas mendidih. Allah hadirkan gambaran ini agar kita tidak lupa akan nikmatnya, tidak lupa bahwa Allah Ar-Rahman telah hamparkan nikmat yang teramat sangat. Masihkah kita mendustakannya? Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Demikian juga mereka yang beramal soleh akan mendapatkan balasannya. Dalam surat ini kita akan diajak melihat banyaknya paparan tentang segala kenikmatan balasan bagi mereka yang beriman. Ini sekaligus menunjukkan bahwa kasih sayang Allah lebih besar daripada murkanya. Allah Ta'ala menceritakan tentang pepohonan dan buah-buahan surga. Ada 2 buah mata air yang mengalir sehingga melimpah dan mudah nikmat air didapatkan. Ada segala macam buah-buahan, beragam, melimpah, dan dapat dipetik dengan mudah. Kemudian diceritakan tentang adanya bidadari yang perasaan dan pandangannya meneduhkan, yang sebelumnya tidak pernah melirik pada manusia ataupun jin, apalagi disentuh. Itulah sekilas gambaran keindahan surga. Dan yang perlu kita ketahui, surga itu dihiasi dengan hal-hal yang tak disukai manusia, sehingga jalan menujunya terjal dan sepi peminat. Sedangkan neraka dihiasi dengan syahwat dan kesukaan manusia, sehingga banyak peminatnya. Surah Ar-Rahman ini kemudian ditutup pada ayat 78 yang menunjukkan kebesaran, karunia, kenikmatan, dan kasih sayangnya kepada makhluknya, terutama manusia. Maha agung nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan karunia. Pemirsa Khazanah, demikianlah hikmah yang bisa kita petik dari surah Ar-Rahman. Ayat demi ayatnya begitu menggugah hati. Pertanyaan demi pertanyaan serasa menampar kesadaran kita. Sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk hari-hari yang panjang yang merupakan pembalasan dari amal perbuatan kita? Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur. Jangan jadikan kami orang-orang yang kufur. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اغفر لنا يا ربنا ارحمنا يا ربنا